Ya, malam semuanya. Yuk, dibantu dap-dap layarnya dulu ya. Ceker ya. Selamat ya yang sudah ngambil hari ini. Yang sudah ngambil ketika koreksi tadi bisa ngambil gitu ya. Ya kebetulan tadi pagi itu ya lumayan lah. Masih dapat yang SRP up sama ada up sedikit. Tapi SRP up tadi pagi yang saya ambil. Nah, koreksinya sudah 30% nih. Ya, kita ambil. ETH keberapa ya Om mau DP? ETH loh ini baru oh, awal, nggak usah terburu-buru. Karena ini kan reaksinya, jadi saat ini kan ini gejolak. Gejolak dari apa? Dari FOMC. Kalau yang dilihat dulu FOMC yang kemarin itu sama. Gejolak dulu nanti balik lagi. Sebetulnya kalau teman-teman perhatikan, jadi kalau sudah terbentuk seperti ini kan baru kelihatan, gitu ya. Sebetulnya kan yang kita sudah bahas itu sebetulnya sudah terjadi. Begitu terjadi koreksi itu dipertahankan di MA7. Begitu juga untuk saat ini di MA7. FOMO itu pertahanannya di MA7. Selama MA7-nya tidak jebol, dia akan nari terus seperti area ini. Kalau untuk saat ini arahnya mau kemana, tetap targetnya adalah 32.000. 31 sampai 32.000 nanti waspada, nanti mungkin disinilah ada koreksi. Ada koreksi yang sampai MA25. Nanti ada satu kali koreksi ke depan. Nanti ringnya antara kita belum tahu apakah nanti biar bisa cuman di sini atau jadi ini yang perlu teman-teman nanti perhatikan malah yang di sini. Ketika di sini ya, ini ya, tak kasih merah ya, biar ada tandanya. Dua ini yang perlu diperhatikan. Kalau saat ini dibawa kemana dulu? Saat ini kemungkinan tetap sama seperti skenario-nya kita dibawa ke area 31 sampai 32.000. Seperti ini polanya. Jadi nanti yang begitu 32, 31, 32 itu malah perlu waspada. Ya, Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya ya Bunda Ira. Selamat menunaikan ibadah puasa ya, yang puasa. Jadi market gini teman-teman, apa mesti kalau yang kemarin malam itu kan tumbang segitu, mesti takut. Tapi apakah saya CL tidak? Kalau di Telegram itu malah saya pagi-pagi saya nambah muatan di SRPA. Gitu kan? Saya nambah muatan malah di kondisi-kondisi yang paling berat. SRPA paling berat. Makanya saya timba kembali SRPA-nya, ETF-nya. Halo Om ya, di Hongkong jam berapa Bunda? Oh Bunda Ira tuh di Hongkong loh. Jadi gitu, nggak usah takut ini sekarang malah bagus. Juga BTC dominannya moga-moga ini tumbang. Lebih baik BTC dominannya tumbang. Ini BTC-nya kencang sekali loh ini. Beneran, ini kencang nih. Karena apa? Saham luar juga kencang, teman-teman. Ini saham luar kencang. Beneran kencang ini saham luar. Itu lihat di Goodtrade itu ya. Tadi sudah kita bagi juga ya. Itu hampir Nasdaqnya aja itu 2% lebih, mau 3. Itu kencang sekali kalau sudah sekelas Nasdaq aja bisa naik 2% lebih itu kencang maksudnya.
Ini sudah mulai terasa ya, kelihatan. Terus untuk SRP juga saya juga nambah muatan dari bagi. Oh ya, selamat ya, apa Bunda. Makasih Bang Ar. Yuk di follow-follow buat Bang Ar. Rusia, Cina sepakat pakai yuan, USD bisa ambil. Oh ya, itu juga salah satu faktor juga ya. Makasih Bang Ar. Yuk, follow-follow Bang Ar. Ini yang SRP tadi pagi seger. Betul-betul seger SRP, yang ETF ya. SRP up-nya itu seger. Dia mantul kembali, dia ringnya ini sudah dari SR itu cacing jadi singa. Oh, gitu ya. Pak request sosial sama sama Matic ya. Ini saat ini jadi seperti ini ya teman-teman kondisinya market. Jadi nanti suatu saat ini sebuah pengalaman yang bagus buat teman-teman. Ketika kondisinya itu merah seperti ini, terus apa yang dilihat? Yang dilihat itu adalah di sininya. Kalau MA7-nya bisa mempertahankan, dia nanti mantul lagi, terbang di atas lagi. Seperti yang terlihat saat ini apa ya BTC ini. Ini momentum, dia bertahan. Jadi kalau kondisi FOMO jangan kita melihat gini, ekor panjang tumbang. Enggak. Jangan, kita belajar di sini semua, gitu ya. Pertahanannya di mana di MA7. Pertahanannya di mana lagi di MA7, gitu ya. Nah ini sama juga kan. Ini kan proses ini kita ngalamin semua. Sekarang juga di MA7 kembali. Jadi jangan gegabah melihat market bahwa balok panjang dan ekornya itu turun ke bawah itu pasti tumbang. Tidak. Pak, request Ocean dan Matic ya. Ini kira-kira bullish atau hanya trap? Kalau saya melihat akan ditarik ke 31 ribu. Koreksi berapa persen setelah pra-halving? Nanti tak bahas ya, Bang Dimas nanti tak bahas. Yang itu nanti saya bahas. Terus apa untuk Matic ya? Jadi untuk pra-halving ini nanti koreksi di 31 32 itu cuman koreksi sampai MA25. Masih ada lanjutannya lagi. Sampai berapa? Lanjutannya kemungkinan dia akan kondisinya kalau melihat riwayat 2019 saya melihat 48.000 itu tidak istimewa sekali. Tidak istimewa. Karena apa? Itu malah kurang dari targetnya 2019. Kurang ya. 48.000 ini nanti akan sampai menurut saya sampai Mei itu akan sampai di 48.000. Setelah 48.000 atau di Mei akhir atau awal Juni teman-teman malah perlu waspada secara riwayat, nanti akan tumbangnya kemana kurang lebih loh ya, ini areanya akan polanya seperti ini kalau secara riwayat. Mungkin loh ya, secara riwayat itu mungkin akan seperti ini pola yang akan terjadi nanti bukan di Maret 2024 ya kenaikannya, Februari. Kenapa Februari? Karena halving itu terjadi pergeseran setiap 4 tahun itu 22 hari sampai 30 hari. Random karena itu pecahan blok. Jadi kita tidak bisa menyebutkan tanggalnya secara pasti. Karena nanti total dari bloknya itu sudah selesai dari halving itu baru close, halvingnya selesai. Jadi kalau ditanya orang tanggalnya kapan, belum ada yang bisa itu karena kecepatan dari pemecahan blok dalam mining itu tidak bisa diukur. Keunikan dari mining itu tapi kurang lebih di area-area itu bisa mundur sedikit maju sedikit gitu ya.
Siap Om, terima kasih lah. Seperti itu ya, kurang lebih polanya seperti itu. Nanti cara melihatnya marketnya seperti apa? Nanti di sini ini MA99-nya membentuk gunung Fuji. Ini ya yang perlu dikasih sinyal. Kalau gunungnya sudah seperti ini baru nanti close market. Jadi di sini close market 80% yang saya akan lakukan. Di sini nanti akan ada toyib. Yang 20% di sini. Kalau sudah dipastikan MA25-nya MA99-nya belok gitu ya, golden ratio. Karena sesuai dengan mana ini? Ayo kita bedah ya. Saya ingatin kembali bahwa dulu kenaikan dari BTC itu adalah setengah dari ATH. Nah, setengah dari ATH saat ini berapa? Ini setengah dari ATH 48.000. Yang dulu 2019 malah lebih dari setengah dari ATH. Jadi kalau sampai di 48.000 saya tidak kaget. Itu natural sekali. Makanya kan BTC itu kencang sekali kenaikannya. Karena memang dia ngejar target. Sesuai riwayat. Dan di sini riwayatnya sama enggak dengan polanya yang tadi digambar. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi minimal teman-teman punya gambaran ini. Iya, saya gambarkan. Polanya nanti seperti yang tadi digambar itu mirip enggak? Ini polanya. Jadi teman-teman jangan berharap dia akan ATH. Untuk 1 tahun sebelum halving itu adalah tahun ini. Ini 2019 sama 1 tahun sebelum halving. Pola yang terjadi saat ini kita sedang di mana? Kita sedang di sini. Kurang lebih pertengahan di sini. Ini areanya, kurang lebih di sini. Itu yang mau join grup tele bisa itu apa ke Bang Arya. Semua gratis, tidak ada yang titip-titip atau apapun karena saya tidak ada penitipan apapun. Jadi gratis, cuman kita grup persaudaraan buat channel Bang Toyib atau CPT gitu ya. Jadi nanti di Mei hati-hati ya, Mei akhir teman-teman waspadai aja, Mei akhir atau Juni awal. Bukan Juni akhir ya. Kalau di 2019 kan Juni akhir nih. Nanti karena pergeseran dari halvingnya kita perlu pantau itu apakah nanti Mei akhir itu sudah ada toyib. Toyib itu apa? Jadi kalau teman-teman perhatikan ada dua hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana keluar market Om? Ini saya akan jelasin yang 1 tahun sebelum halving ya. Itu adalah saya hapus dulu 1 tahun sebelum halving. Ini ya di sini ya tadi ya. Jadi atasnya di sini ya. Ini adalah toyib. 1, 2, 3. Ini ya 3 benangnya kita besarin ini. Toyib enggak? Ya. 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Di fullnya ini teman-teman TPM atau TP. Kalau ini sudah seperti ini, biasanya saya melihatnya dua tandanya. Satu adalah toyib seperti ini, kedua adalah MA99-nya sudah membentuk gunung. Sudah tinggi ini, teman-teman. Ini ya, sudah tinggi kan? Berarti kan prosesnya berarti dia sudah kondisinya di sini nih. Kalau proses ini terjadi di sini, dia sudah kondisinya di sini. Benangnya itu kurang lebih di sini. Berarti kan kita sudah ngerti, oh ini sudah terlampau jauh untuk naik. Sudah membentuk gunung. Berarti di sini saya nanti akan take profit semua dari portofolio 80%. Saya akan keluar market 80%. Dan 10% dari ini saya akan belikan ETF down. Ini strategi saya. Ya, ETF down. Berapa? 10% dari penjualan ini. Nah, sisa 20% di mana keluarnya? Kalau konfirmasinya dari gunungnya itu udah belok ini. Kalau ini sudah belok seperti ini jangan dilawan, keluar dari market. Dam. Jangan dilawan. Ini cara saya keluar market. 20%-nya saya keluar dengan tanda sinyal ini.
Sebenarnya kita kalau sudah mempelajari dengan detail hal-hal semacam ini, saya ragu kalau terjadi sangkut lagi ya, harusnya tidak terjadi sangkut lagi ya. Saya berharap di room ini juga tidak ada sangkut lagi. Ayo pelajari ilmunya secara detail. Gitu ya. Jadi tandanya seperti ini teman-teman. Jadi kalau MA 99-nya dia belok, sudah tidak usah dilawan, keluar. Ini temperemnya pakai 1 hari ya, apalagi temperem stabil. Jadi ini nanti 20%-nya saya akan jualnya ketika dia belok. Lah ini nanti yang akan mencarikan uang buat saya. Ketika down. Lu kok enggak semua? Saya bukan orang yang serakah, saya berharap karena tipe down itu kan kenceng ya, naik kenceng, turun kenceng. Jadi enggak usah terlalu serakah, paling saya akan pakai dengan uang kecil. Ini adalah ilmu kalau bahasa Jawanya lempung balang gunung. Artinya apa? Lumpur kita lemparkan ke gunung biar jadi gunung. Gitu ya. Jadi nanti begitu dia down itu kamu margin terus. Dari apa? Uang sepele. Umpamanya di sini $800. Di sini mbok beliin $100. Tipe ETF down. Nanti $100mu ini akan jadi sakti di tengah down ini. Ini caranya mendapatkan uang permatanya di sini. Ya. Ya, sudah ETF bahasnya indikatornya apa? MA7, MA25, MA99. Ya, semoga bermanfaat ya. Ini yang aku tunggu Om, $100 sakti. Ya, itu betul. Sebenarnya kalau teman-teman yang ETF itu yang di sini ini yang dari Desember ya, itu sudah margin banyak. Ini yang kita itu kemarin dulu itu sudah sampai dapatnya itu dari dua setengah dolar. BTC aja $2,5. Saya dapat itu $2,5. Ini sekarang sudah 6. Saya bayangin kok berapa ini kenceng apa. Ini uang sepele akhirnya gulung, teman-teman. Kesaktiannya di situ. Jadi kenapa enggak bahas down ya? Belum waktunya lah. Lebih baik kita bahas apa aja. Ya. Jadi ya, kembali lagi ke laptop. Dapat 3,3. Iya itu. Bunda Ira itu dapat 3,3 sudah take profit juga ya. Margin ya Bunda Ira. Sudah dibeliin ada sama SRP. Kemarin SRP up juga udah margin lagi, dibeliin lagi, dibawa lagi. Jadi kalau ETF, kalau saya secara pribadi ETF begitu ada kenaikan 30%, saya take profit margin. Saya cepat-cepat kembaliin modal saya 100%. Nanti yang gulung itu cuma margin. Nah, tapi untuk strategi seperti itu tergantung teman-teman. Inbox itu caranya inbox loh, inbox ini kamu itu kirim pesan ke Bang Ar itu untuk dimasukin ke Telegram, bukan inbox saya. Bang, soalnya saya nggak tahu caranya masuk ke kadang itu masih private. Nah ini kan kalau Bang Ar kamu pas lagi live itu kan gampang kamu apa inbox ke Bang Ar saya mau masukin ke Telegram, grup Telegram. Nah tinggal Bang Ar yang nanti masukkan ke dalam grup Telegram yang itu semua gratis gitu. Itu maksudnya ya Bang Oka. Kirim pesan ke Bang Ar, ke Bang Calvin itu loh. Nanti biar bisa masukin ke grup Telegram, teman-teman. Untuk tadi ada yang tanya Matic ya. Oke, Matic. Yuk kita bahas Matic ya. Ini kencang sekali.
Kenceng ya ini. BTC 16, BTC yang kenceng sekali ini. Terlihat sekali kenceng. Ya untuk Matic bisa masuk ya. Beli aja untuk Matic. Kalau mau serok boleh. Jadi kalau momentumnya itu di sini golden ratio. Jadi kalau ini sudah koreksi panjang gini, di sini itu ndak om satu bank susah. Menurut saya kalau semua marketnya juga bergairah, mau ada proses untuk kenaikan ya ini naik. Naiknya seberapa? Mbok ukur dari sini. Jadi di sini contoh 0,74 atau 75, naiknya sampai seberapa di sini? 1,5 berarti kan 100%. Nah, teman-teman ukur dari bawah ini 0,94 atau berarti 100%-nya berapa? 0 apa 1,8. 1,8 di mana? Nah, ketemu nanti 1,7, 1,8 di sini nih. Nih, akhirnya kebaca. Nah, targetmu di sini atau kalau melihat dari ATH yang 2019 itu kalau patokannya yang ngikutin ETH apa ada pada saat itu cuman ada di spotnya ini sebenarnya 1,3 kalau 1,3 mungkin lebih nanti Matic akan areanya perkiraan 1,5 sampai 1,56 ini ya menyentuh kembali ini bisa jadi menjadi momentum kembali itu adalah posisi double bottom mungkin di sini ini loh teman-teman nanti tumbangnya di sini bisa ya ring ini nanti dipantau untuk Matic atau atasnya gitu ya untuk yang Matic gitu Shiba ya kita bahas Shiba yuk Shiba Army ya ya mantap itu Bang CHY sudah masuk Telegram belum? Kalau sudah masuk Telegram, nanti ada info Bang CHY. Nanti biasanya kalau kita mau take profit margin gitu ya, biasanya teman-teman itu pada info di Telegram. Karena mungkin juga di tengah-tengah antara Maret dan Mei itu kemungkinan ada satu kali koreksi yang sampai MA 25. Jadi yang perlu diwaspadai karena nanti riwayatnya itu nanti di sini momentum ini yang perlu diperhatikan untuk semua koin hampir rataan semua koin nanti teman-teman kalau sudah fase ini di sini toyibnya muncul ini akan ada satu momentum yang sampai MA25 dan ini koreksinya lumayan dan ini akan mendesak untuk altcoin juga sama variasi kalau di altcoin takutnya di altcoin itu bisa sampai MA25 atau sampai MA99 itu yang perlu teman-teman juga take profit margin di area ini ketika nanti ini di sini terbentuk toyib mungkin yang di Telegram nanti kita akan take profit marginnya rata-rata biasanya dapat info ya gitu ini untuk Shiba santai dulu aja itu masuk masuk Telegram aja ya Bang CHY jadi dapat input nanti Shiba ini kemarin 2 hari yang lalu ini sudah ada yang masuk besar
Jadi untuk Shiba ini cukup bagus di area 0, jadi di 10-nya ini pertahanan cukup kuat karena di sini apa muatan besar masuk. Ini di sini muatan besar masuk. Masuk berita juga sudah. Itu sudah dibagi kemarin tadi ya kita bagi untuk beritanya di Siba juga Bang Calvin juga sudah beberapa kali memberikan itu juga ya sama Pak Edi ya berikan info banyak lah di Telegram itu nanti teman-teman ketemu dengan teman-teman semua yang memiliki informasi yang cukup kaya ya. Menurut saya itu yang membuat kita menjadi kuat dan mempertimbangkan setiap pertimbangan-pertimbangan di dalam investasimu itu banyak pertimbangan tapi di situ perlu kejelian untuk teman-teman mengeksekusinya dengan baik. MA25 di harga berapa Om? Kalau MA ini tergantung BTC ya. Kalau BTC kemungkinan MA25-nya kalau seandainya terjadi koreksi dari 32.000 itu potensinya tadi bisa di area ini 28 27,9 lebih lah, tak bulatkan aja 28 ya. Lebih gampang itu. Sama 26.600. Ini menjadi titik titik yang perlu diwaspadai nantinya. Ring ini ring ini kemungkinan kalau MA25 kemungkinan dia cuman di sini ya mungkin ya prosesnya kan kurang lebih seperti ini kemungkinan MA7 cuma kalau dia sampai 32 ya mungkin bisa di nantinya areanya sekitar 28 ribuan itu nanti jadi momentum di sini kan toyibnya mungkin momentumnya untuk koreksi bisa di sini mandul kembali ini nanti ada satu kali lagi yang dia akan ngegas sampai 38.000 sampai area 48.000 ini sampai Mei itu seperti itu kalau dilihat dari bacaan riwayatnya 2019 kurang lebih seperti itu ngukur reaksinya ya terus untuk Shiba kalau mau entry aja karena ada muatan besar jadi aman ya lebih aman kalau kita satu perahu dengan grup-grup besar gitu ya dia nanti targetnya akan kemana targetnya akan ke sini 0,17 ini satu yang akan dituju adalah 0,17 sama kalau sudah FOMO kemungkinan besar dia akan di ring ini karena di sini juga ada setengah dari ATH FOMO-nya bisa ke 0,28 jadi untuk Shiba itu targetnya kurang lebih di situ 0,17 sampai 0,28 jadi kill zero enggak usah bermimpi terlalu jauh lebih baik saya ngomong terus terang sama teman-teman kenyataannya tidak seindah itu sampai kill zero sampai itu menurut saya tidak sejauh itu karena apa patokannya adalah ETH aja setengah dari ATH kemungkinan kan di sini supportnya narikmu di situ itu paling hebat aja ini 0,28 bentar ya yang belum terbaca untuk Shiba seperti itu sekarang kita bahas FTM target ke berapa ke $1 teman-teman FTM targetnya di sini nih ini kan di sini ATH ini setengah dari ATH kita tariknya di supportnya tariknya di supportnya $1 nah kalau diukur dari sininya juga ketemu teman-teman ini mau ukur dari sini ke sini ini kan wave satunya di sini ya kan ini wave 2 nya
Ini kalau dari sini nih ya, 0,18. Di sini 65. Kurang lebih kan 250% terjadi kenaikan. Ini kalau 0,3 berarti kan $1 berarti kan sudah hampir 250%. Dan itu menjadi support setengah ATH-nya. Jadi targetnya di mana? Targetnya di 1. Kalau ragu ya diturunin ke bawah sedikit 0,9 sampai 1 untuk FTM. Gitu ya caranya melihat seperti itu untuk sampai Mei sampai seberapa sejauh itu. Tapi di tengah-tengah itu teman-teman perlu perhatikan tidak semuanya langsung terbang terus gitu ya. Di tengah-tengah itu ada proses. Prosesnya apa namanya? Proses napas. Jadi ini di sini kalau teman-teman perhatikan ini FOMO. FOMO itu terbentuk satu menyentuh MA7, dipertahankan di MA7, kuat dipertahankan lagi di MA7, kuat dipertahankan lagi di MA7, setelah itu baru toyib. Jadi ada beberapa proses. Jadi kalau teman-teman melihat di sini dipertahankan di MA7, di sini dipertahankan di MA7, besok naik lagi dipertahankan di MA7, tidak usah bingung. Itu proses yang alami dan wajar. Dan setelah itu masih ada satu kali lagi di sini. Biasanya membentuk dulu double bottom. Biasanya seperti itu. Kurang lebih. Nah ini kan sama ini. Bottoman kayak. Ini sama ini. Bisa jadi ini full dulu di sini, nanti di sini lebih pendek gitu ya. Baru tumbang. Gitu. Marketnya sebenarnya lebih jelas sekarang. Lebih kelihatan dari yang kemarin buram-buram kita masih membaca belum itu ya. Tapi sekarang itu kalau dilihat malah sekarang itu lebih lebih kelihatan. Coraknya itu kemana itu lebih seharusnya lebih kelihatan. Ini untuk BNB juga sama. Ini ya, mempertahankan MA7, mempertahankan MA7. Kalau ini besok dia naik, ya di atas lagi. Targetnya ke berapa? Targetnya kalau setengah dari ATH sebenarnya ini sudah masuk target tuh dia. Oh iya toh. Ini sebenarnya sudah masuk target ini si BNB ini sudah masuk target. Tapi kalau memang dia FOMO, FOMO-nya bisa dia areanya FOMO itu bisa di 36, 360 atau bisa jadi setengah dari ATH-nya itu bisa di sini loh. Takutnya di sini nih. Ini setengah dari ATH, ini supportnya di sini. Berarti kalau supportnya di sini, dia maksimalnya nanti di area 404. Ya, area kenaikan sampai Mei antara 100 404. 3,360 sampai 404. Malam Bang Arci. Gimana Bang Arci, sudah sehatan? Yuk kita doakan bersama ya buat Bang Arci yang apa gejala liver ya, Bang Arci. Semoga lekas sembuh. Sehat selalu ya Bang Arci. Yuk tanya apa lagi nih teman-teman? Thank you. Vendetta. Oh, fat. Ya, fat. FET. SRP ya, oke. Yang itu diulang lagi ya, enggak usah itu diulang lagi enggak apa-apa. Nanti biar hostnya bisa tahu. Thank you, Evi.
ICP sama HNS ya. Fed. Fed ini hati-hati ya. Takutnya sudah targetnya sudah selesai. Ini saya harus ngomong terus terang, teman-teman. Tapi karena ini Fed ini kan naik, sulitnya di situ. Tapi secara analisis apa yang saya lihat? Yang saya lihat malah perlu waspada. Karena tanpa saya takutnya ini akan ada koreksi karena gunungnya sudah tinggi. Ini saya takutnya di sini. Ini loh. Ini saya takutnya. Karena ini sudah momentumnya selesai. Ini yang saya takutin. Jadi jangan berpikir bahwa AI saat ini lagi booming, teman-teman terus tidak akan tumbang. Belum tentu. Kalau sudah targetnya sesuai, saya takutnya terlalu FOMO dan itu adalah sudah mentok pada masanya. Fasenya itu sudah memang targetnya segitu. Itu yang saya takuti. Karena ini sudah setengah dari ADA sudah dinaiki, sedangkan di sini posisinya ini sudah Gunung Fuji muncul. Ini bahaya ini. Tapi saya bisa salah ya. Saya takutnya nanti prosesnya seperti ini juga bisa, tapi kalau coba kita lihat di 2019-nya seperti apa. Oh, enggak ada riwayatnya. Enggak ada riwayatnya 2019. Jadi kalau saya secara pribadi berani enggak masuk, saya enggak berani. Saya ngomong terus terang, saya enggak berani masuk Fed dengan posisi pola di sini, saya beli, saya enggak berani. Saya harus ngomong terus terang, karena sudah terlalu terlambat. Prosesnya sudah di sini, dari sini ke sini itu sudah tinggi sekali. Ini dari 06, loh bayangin aja loh. Ini naik sudah 1200%. Jadi jangan bermimpi dia akan terbang-terbang terus. 1200 itu panjang. Jadi di sini napasnya sudah habis. Yang kita perlu takuti adalah ketika nanti dia belok gimana, tumbang berarti. Karena prosesnya sama nih kalau mau perhatikan. Ini dia di sini ya, ini sama nih dengan yang di sini. Setelah itu naik bisa bertahan lagi tumbang. Begitu juga dengan yang di sini. Naik lagi dikasih napas, tidak kuat lama tumbang. Karena apa? Gunungnya sudah mentok. Gunungnya sudah mentok dan di sini sekarang sudah mentok. Ini tak hapus dulu ya. Ini sudah tinggi. Makanya proses ini perlu teman-teman perhatikan. Nanti kalau sudah ini prosesnya seperti ini sudah tidak sambung lawan. Tumbang sudah. Kalau ini yang muncul sudah tumbang. Jadi kalau teman-teman lihat market posisi sudah MA99 memberi sinyal, sudah tidak usah dilawan, lepasin. Gitu ya. BTC koreksi dikit. Ya, BTC malah ini sekarang naik lagi yo. Naik lagi yo Bang Ar. Oh, so, ya, berarti. Ya, kemarin sempat koreksi banyak, terus naik lagi. Sekarang sudah 28.500 lagi. Gitu ya penjelasannya ya untuk FPT. Jadi kalau saya secara pribadi mau beli tidak mau. Saya tidak mau beli barang yang sudah terbang seperti itu. Saya tidak mau beli. Kenapa kita menjadi sangkuter? Ya karena kita masuk pada zona di mana orang itu sudah beli di bawah. Akhirnya kita jadi makanan atau retail. Jangan jadi retail. Masih banyak koin kok. Nggak perlu harus AI ya teman-teman. Nggak perlu harus AI. Yang penting, jadi gini loh, market market itu di dalam dunia kripto
Patokannya adalah apa? Fundamentalnya bagus. Setiap badai dia bisa kuat, digempur kuat gitu. Terus jangan membeli karena wah ini sangar nih habis ini AI baru booming. Jangan karena seperti itu. Nanti sangkut kalau sudah terbang-terbang mau beli sangkut. Jadi hindari hal-hal seperti itu. Lebih baik beli yang seperti apa yang di bawah Golden Ratio lah. Contoh ICP ini, ICP tapi kan produk ini kan saya tidak tahu. Ini belum ada momentumnya, riwayatnya seperti apa, dia belum bisa di itu. Jadi juga ini produk yang perlu yang namanya itu pengujian. Bisa enggak dia naik, bisa naik asal dia bisa membuktikan walaupun ini adalah bullish memegang kontrol, dia bullish memegang kontrol area koreksinya di mana? Satu di MA25, dia naik lagi di area golden ratio. Kalau dia tidak bisa memaintain, ya dia ambles ke sini. Kalau bisa memaintain, dia akan naik ke sini. Udah gitu aja. Nah, ini marketnya gimana? Nah, saya belum bisa menjelaskan karena riwayatnya aja tidak ada. Gitu ya. Dipantau aja apakah dia memang, kalau riwayatnya aja ada minimal bisa membaca. Apakah dia bisa mampu seperti ETH? Di mana Om? Seperti ETH mungkin dia ada di area ini atau ini, support dari setengah. Nah, setengahnya yang mana? Kita kan belum tahu. Nah, moga-moga ini yang terjadi. Tapi kesempatannya cukup kecil karena kita belum pernah tahu riwayatnya. Itu ya ICP ya. HNS tadi ada yang itu HNS terus SRP ya. HNS tidak ada. SRP tadi SRP dulu. Ya. SRP SRP tidak ada masalah. Ya yang penting gini. Jadi SRP ini gini tak cerita nih SRP dulu ya. Om kenapa kok langsung gini? Ya memang mungkin memang momentumnya yang bagus seperti ini. Karena apa? Dia tinggal menunggu MA7-nya. Ini yang tadi pagi di Telegram kita sudah info masuk ETF SRP. Harusnya sudah seger nih. Saya aja sudah dapat dari masuk dari SR. Tadi lihat momentum koreksinya 30, wah itu langsung itu. Karena kemarin sudah kita TPM ketika di sini take profit margin, tok dapat koreksi panjang gini ya kita masuk lagi posisi ETF. Nah ini sudah narik lagi sekitar 20% lagi dari pagi sampai sore ini, sampai malam ini. Itu mempergunakan momentumnya. SRP sampai kemana? SRP sampai tunggu aja sabar. Kurang lebih momentumnya kalau kita ngukur seperti apa ETH gitu ya, kemungkinan bisa sampai ini, kemungkinan ya. Areanya mungkin antara sini 52 atau 54-an gitu ya, atau yang di sini sampai ini kan ada spot udah. Ya ini ringnya 05 sampai 09 kurang lebih sih di situ. SRP up mantap ya. Kemarin mantap Bang Arci sampai ada yang take profit 50% di DN. Dan terjadi koreksi lagi kita sudah serok kembali. Kemarin malam stop loss kah? Di sini itu bukan futur kok stop loss, Bro. Kita enggak ada stop loss, enggak futur spot. This ING, oh ING ya. Enggak kebaca punyamu. Berarti. Enggak kebaca loh. Makanya diulangi, enggak apa-apa. Ini spot kok. Enggak ada stop lossan.
Habis ini TKO ya. NC ya wis biarin dulu aja. Berarti dia bisa oke. Yang lagi nih ya. Kalau kayak INJ ini kan ada track record, sudah jelas. Dia bisa terbang, dia bisa naik. Ada A belum kenceng ya, ada A boleh diserok sih. Ya, TKO habis ini ya. Boleh kalau mau dicicil-cicil boleh. Jadi kalau untuk INJ dasarnya lihatnya kemana? Kemungkinan kalau melihat dari riwayatnya dari ETH ya patokannya di mana Om ya kurang lebih loh ya. Antara ring sini, ya ini sudah lewat ya berarti di bawah, di atasnya ini 7,7 lah targetnya. 7,9 ya. 5,1 sampai 7,9. Terus TKO ya. Habis itu baru ada. Apakah valid DNS-nya? Duh, HNS-nya enggak kebocor. Enggak ada HNS. Mungkin enggak di BNB mungkin. Enggak di Binance. TKO sabar aja kalau mau serok aja enggak apa-apa. Targetnya TKO berapa? Targetnya TKO kemungkinan 1,18. Kemungkinan targetnya 1,18. Ya, gitu ya Bunda Ira. Targetnya 1,1 lah gitu. Atau yang di sini ini $1 wis target sama lah dengan yang $1 sampai 1,1 ya Bunda Ira target untuk TKO. Untuk ada pakainya 1 hari. Kalau 4 jam belum itu apa ngosor-ngosor kadang enggak bisa. Kadang toyib aja enggak itu kurang akurat. Wah ada mantap sudah naik lagi ini ya. Selamat ya buat ada Army sama SRP Army mantap. Ya kurang lebih kalau untuk TKO SRP ada FTM kurang lebih ringnya itu 0,9 sampai $1. Targetnya kurang lebih di situ. Saya tak kencing dulu ya. Bentar. Itu Mei akhir. Berapa lama sampai target yang diprediksi Mei akhir. THA kalau beli sekarang gimana Bang? Nah, lihat, lihat. Ya resiko. Kalau beli sekarang ya resiko. Resikonya gini, kalau saya secara pribadi ya, posisi ETH gini nih, soalnya saya dapetnya dulu di 27 sih, $2,7.
Jadi ETH up saya itu di 2,7 dolar. Sampai sekarang tuh masih tak cicili jual-jual pelan-pelan. Modal saya sudah tak kembaliin. Ini loh dulu saya kan di sini. Ini 2,7 ya ini ringnya ini sekitar sininan ini. Pada waktu saya agak terlambat sih antara sininan. Nih sini. Jadi sekarang ini sudah margin berapa, sudah margin modal sudah tarik semua. Nah kalau saat ini seperti apa? Memang secara kalau kamu tanya mamane sampai berapa toh Om targetnya ke depan? Memang targetnya itu di sini teman-teman. 21 dolar. Ini loh dari supportnya ini. Ini kalau mau tarik dari supportnya ini dia kan 21 loh. Ini kalau mau lihat dari ETH-nya ini sama. Masa lalunya seperti apa? Masa lalunya kan gini. Jadi setengah dari ini kalau kita bicara soal riwayat masa lalu ya, 2019 patokannya dia nanti kan areanya di sini kan. Ini pada tanggalnya berapa? 4 Maret, 4 Maret ya sampean ya, tanggal 4 Maret. Jadi nanti prosesnya kan naiknya di sini loh. Dasarnya apa? Dasarnya kan dari sini. 2019. Jadi 2019 itu riwayatnya dia itu setengah dari ATH di supportnya. Jadi kenaikannya dia itu di supportnya setengah dari ATH. Jadi dari situ itu sama dengan momentum saat ini yang mana? Yang ini. Ini kapan? Ini kalau untuk ETH nanti sampai Mei akhir kemungkinan dia akan dibawa ke 2450. Nah, kalau ETF-nya ke berapa? ETF-nya cara ngitungnya sama ini. Ini kan 21, 20 dolar. Kan dibawa ke 20 dolar. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya, patokannya cara saya menghitung caranya gitu. Nah terus apakah saat ini bagus untuk diambil apa enggak? Kalau saya secara pribadi ini di tengah seperti ini saya tidak pernah beli. Kondisi seperti ini saya tidak beli. Kecuali contoh kecuali kayak loh kok SRP mau beli Om ya. Gini beda. SRP kemarin itu tuh yang tak beliin kembali itu karena saya sudah take profit margin sehari sebelumnya. Jadi posisinya sehari sebelumnya itu kita take profit margin di area ini. Di area ini kita take profit margin dibanding cukup dalam. Nah di sini kita beli lagi. Dari take profit margin cuma dipindah tok di sini. Sekarang sudah naik lagi. Beda kalau ini kondisi yang berbeda karena ekstrim. Penurunannya ekstrim sekali. Jadi kebaca kemarin wah ini momentum gitu. Beda ya. Untuk kasus-kasus seperti ini beda. Tapi kalau ETH up saat ini rentan. Kalau masuk jangan posisi ETH, ETF itu jangan kondisi pump. Ingat-ingat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masuk SR tipe up itu ya caranya melihat gimana dari posisi regulernya. Contoh gini nih. Dasarnya kemana caranya beli? Dasar saya itu cuman gini teman-teman. Di bawah ini Toyib atau di sini. Ya, ini kalau yang di sini pembeliannya itu cuma di area-area bawah Golden Ratio atau kalau diberi kesempatan dia di bawah Golden Ratio atau MA99. Di sini aja belinya. Kalau enggak, ya enggak beli, berarti sudah ketinggalan spur. Itu aja. Jadi saya takutnya nanti kalau boleh nanti kan ini di luar prediksi kita, taruh aja nanti koreksi sampai sini bi dalam loh jadi ini gitu. Kalau ETF
Jangan sembarangan masuk ya teman-teman. ETF itu belinya ketika Toyib sama Golden Ratio aja. Itu aman lebih ya. Karena koreksinya berat. Kalau mau koreksi, koreksinya lumayan berat tuh. Aku harus ngomong terus terang. Gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman. Market saat ini kecenderungannya seperti apa? Market saat ini kecenderungannya lebih sideways tapi kecenderungan untuk naik sangat tinggi. Ya, dapat toyib kita dulu dapat toyib semua kan di sini. Jadi teman-teman kita yang lama di sini ini semua areanya di sini teman-teman. Itu adalah pada saat itu kita itu beli memang kalau saya secara pribadi dapat di 15.850 untuk BTC. Jadi sangat jauh sekali untuk harga saat ini. Jadi saya sudah take profit modal saya, terus sudah saya beliin BTC Up juga, sudah margin lagi 70% lagi dari BTC Up. Jadi sedang gulung kita itu, ETF juga sedang gulung gitu. Ya. Jadi dinikmatin aja. Saran saya untuk yang ETF, teman-teman kalau ada margin 50, 30%, kalau saya secara pribadi saya ambil modalnya. Secepat mungkin modalnya saya tarik. Condong 30% saya ambil dulu. Nanti ada kenaikan lebih lagi 30% saya ambil lagi. Nanti ada kenaikan lagi 40% saya ambil lagi. Setelah tinggal marginnya aja, teman-teman psikisnya lebih mapan. Gitu. Gitu ya. Jadi buat yang ETF sebaiknya mempergunakan momentum kenaikan itu untuk take profit margin. Karena ETF itu kalau koreksi berat tuh. Aku harus terus terang ngomong terus terang ya. Jadi jangan sampai nantinya teman-teman lo om tumbang pas waktu naik ndak mau take profit margin itu juga salah. Gitu ya. Dikasih rezeki dinikmati. Kalau saya gitu, Tuhan kasih kita berkat. Ya kita nikmatin 30% ambil. Ya itu ya yang mau itu di Telegram bisa itu di Bang Ar, Bang Arci, Pak Edi itu bisa di inbox nanti bisa masuk di link Telegram kita sedulur CBT kita sharing-sharing berbagi ilmu berbagi informasi minimal blur oh iya 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 lali-lali ya blur ini yang belum dibahas APT. Siap Om Iwan, makasih ilmunya ETF baru belajar ya. Semoga bermanfaat. Ada ada apa ya? Ada cicil sekarang gimana? Ya sebenarnya tidak apa-apa, masih jauh. Kalau untuk ada up itu targetnya jauh sih. Kalau ditanya apakah targetnya jauh-jauh, sebenarnya untuk tipe ETF itu jauh. Kalau teman-teman cuman gini, kalau ETF itu jangan pergunakan modalmu yang lebih dari 10%. Resikonya sangat tinggi. Kalau saya membeli space untuk ETF saya 10% dari portofolio total. Karena itu cuman sifatnya kan uang kecil untuk mendongkrak margin biar cepat. Boleh-boleh aja. Kalau ada mau diambil gimana Om? Nah, contoh ini kan ini masih ada koreksi di sini kan. Kalau memang ada koreksi nanti biar bisa sampai 0,36 ya 367 apa berapa gitu ya. Dan nanti baru masuk. Karena kalau posisi hijau-hijau gini kamu masuk juga kadang terjadi koreksi nanti takut lagi. Koreksinya lumayan loh. Kalau ini dari sini ke sini aja untuk ETF itu bisa 20%, 19%. Jadi orang yang kadang kenapa momentum ETF ini sebetulnya kalau saya secara pribadi maksimal pembelian ya di golden ratio ini. Tapi kalau kamu pengen ya beda lagi.
Tetap ada resikonya di sini, gitu ya. Untuk yang tanya ada tadi ya. Terus untuk apa lagi? Blur ya. Blur ini di rano blur. Ndak ada di Bina ndak bisa. Doge ya, oke Doge. Sama APT ya di sini ya. Gal ya, oke ya di sini. Doge ya, ini Doge mulai muncul ya. Berarti memang dia bisa melawan ini. V ya, di sini Toyib. Kemarin dapat satu kesempatan kembali Toyib. Satu benang, dua benang, tiga benang, baloknya meloncat untuk Doge. Link. Oh ya, siap. Siba wis ya, Siba sudah Pak Edi. Ya nanti tak ulang lagi. Link. Siap Pak Edi. Bang Alvin paling seneng kok. Dan Pak Edi sudah. Gal Om ya, di sini Gal ya. Ini link dulu nih Pak Edi nih. Link aman Pak Edi. Targetnya ke berapa? Targetnya aja ya Pak Edi. Link target di 12 dolar. 12,9 atau paling FOMO terbentuk bisa sampai area 21 dolar Pak Edi. Ini targetnya Pak Edi. Sampai Mei ya. Ini target yang kita bicarain sampai Mei akhir. Bang Calvin loh. Kayak paling banter. Gal dulu ya. Bang Mel dulu. Loh itu link Pak Edi sudah. Ini link Pak Edi. Link-link malah no. Nah yang link-link ini kudune itu ini. Ini jauh-jauh bukan link. Aduh aku kudu ngekek. ini ini itu link targetnya di 12 sampai 21 dolar. Aduh, aku mules sih. Ini gal share aja, Bang. Kalau pengen share, tapi gini ya, oke koin baru loh. Saya koin baru ya, Bang. Ya kalau koin baru, oh enggak apa-apa ini. Ini sudah tumbang kok. Ini 200. Ini satu satu koin ya. Ini gal ini bagus nih. Ini perhatikan ya. Gal ini bagus ya, teman-teman. Ini dia punya momentum 200 dolar. Ini menarik nih, menarik nih. Ini siapa yang tadi tanya ya? Ini gal ini menarik nih. Ini dia sudah tumbang tinggal 1%. Ini ingat-ingat ini. Tinggal 1% koin ini harganya. Ini 1% kurang ini 2,5% tinggalan. Tumbangnya itu sudah 99,5%. Kamu didiskon koin dari pertama launching di Binance itu diskonannya 99%. Berani enggak? Berani masuk aja. Kalau gini, teman enggak usah banyak-banyak. Ya, enggak usah banyak-banyak. Isi muatan aja enggak apa-apa. Ini segini enggak apa-apa nih, sudah. Ambil, ambil. Ya, harusnya kan di sini dia bisa naik, bisa ini bisa punya satu bulis, enggak apa-apa, ambil aja.
Ambil, boleh. Berapa? Maksimal 50-100 dolar boleh lah. 50 dolar lah. Masih berani, berani lah. Itu ya. Gal ambil aja Bang Mel, enggak apa-apa. 50 dolar aja. Enggak. Enggak apa-apa, kondisi seperti ini momentum. Tuh bisa tahu kondisi seperti ini itu. Terus apa nih? Siba ya Pak Edi. Ambil aja itu ya. Siba targetnya ini Pak Edi 0,17 sampai kalau FOMO 0,28. APT ya, APT ini dari kemarin banyak yang APT kok. Nah, ya, Siba aman. Siba itu 2 hari yang lalu juga sudah ada yang itu ya, serok ya untuk bandar ya. Jadi APT itu ini ya, tepat ini APT bukan? Ya, APT. Selamat malam Bang Johan. Lama ya Bang Johan ini tidak kelihatan. SRP gimana Om? SRP tidak apa-apa, biasa. Untuk C2 seperti itu biasa ya. Jadi tidak usah takut, malah tadi pagi saya tuh sudah ambil lagi ETF SRP. Mempergunakan momentum terjadi koreksi sampai 30%, kita hajar kanan lagi. Oh, habis ada proyek di Bali ya. Semoga sukses dan dilancarkan selalu ya, Bang Johan, untuk proyek-proyeknya. SRP tidak apa-apa, SRP nanti kita bahas ya SRP. Loh, aku belum TP semenjak. Oh, ini Mas Bekti itu ya yang kemarin belum TP itu ya. Tidak apa-apa, biarin dulu aja. Kemarin malah sempat koreksi dalam gitu. Tapi mantul lagi ya. Dia cuma bertahan di MA7 kok. Tidak masalah. Itu memang candle yang bertahan di benang MA7 itu adalah candle ketika FOMO, bentukan FOMO-nya itu terbentuk, itu di MA7 memang pertahanannya. Jadi wajar sekali. ETH kok, ya oke habis ini ya. Ini APT, APT target di berapa RPT? Targetnya di 27, 27 dolar. Kenapa 27 dolar? Kalau lihat di posisi momentumnya gini, ini wave 1, ini wave 2, ini wave 3. Diukur dari mananya? Diukur dari sini ke sini kurang lebih 17 dolar. Dari sini ke sini kurang lebih kalau dikasih 17 dolar lagi kurang lebih di 27. Antara 27 dolar lah targetnya. Sampai Mei ya. Moga-moga sukses ya untuk APT. Kalau lebih ya bonus gitu. ETH ya, ini ETH. ETH ETH target di ini di sini ya. Kalau sampai Mei targetnya ETH sih 24 2450-an. 2450-an targetnya. BTC dominan gimana? BTC dominan biasa. SRP-nya, SRP nggak usah takut ya, santai aja. Santai dulu aja. Ini targetnya masih jauh. Nanti kalau kamu diemin dulu, nanti SRP up itu targetnya kurang lebih 1,3. SRP up itu 1,3. ETF-nya ya. Kalau ETF itu sampai SRP up itu 1,3. 1 dolar sampai 1,3 lah masih sangat bisa.
Nih, targetmu di sini aja udah cukup kok. Udah ganteng banget ini. Ini 1,3 nih. Ini saya sampai sini tak loh. SRP up udah seneng banget. Udah sorak-sorai semua. 13 kali. Ya. Kalau untuk ETF itu rata-rata pernah saya ukur gitu ya dari bawah itu sampai sampai Mei gitu ya. Random itu sekitar 800% sampai 2000%-an. Ya paling wajar 800 sampai 1200 atau 1300% ETF. Kalau yang dari sini-sini. Ini kalau dari sini ini aja ini ya 0,06 nih. Lihat. Ini kan toyib ini. Kita di sini nih toyibnya. Dulu saya ambil SRP up itu di sini teman-teman 0,68. Ini yang dulu yang di Desember Januari itu ya. Ini di sini kita ambil. Kita sudah take profit margin sempurna di sini. Sini-sini ini sudah margin full. Di modal kita sudah ambil di sini. Di sini saya ambil lagi. Di sini sudah take profit lagi kemarin. Tadi pagi saya ambil lagi di sini. Karena kan di golden ratio tadi pagi. Ini naik lagi. Itu. Paling SRP buat sejarah bro. Lah ya itu makanya kalau untuk SRP ini uniknya gini. Kalau SRP ini kan benar kata Bang Calvin, kalau membuat sejarah baru berarti kan FOMO. FOMO-nya bisa di luar kendali karena SRP memiliki keunikan apa tertahan sampai sekarang ini kan dia tuh seperti produk yang tersita oleh pasungan SEC. Begitu dia naik secara liar, ini yang dapat margin ini yang holder khususnya untuk SRP reguler maupun SRP ETF itu uang kecil itu jadi sakti. Jadi perlu diisi perlu untuk SRP up itu untuk ETF itu ya taruh aja lah $100 buat iseng-iseng gitu ya. Nanti uangmu $100 itu nanti jadi sakti ketika dia FOMO yang di luar kendali. Gitu ya. Seperti itu teman-teman. Kalau ETF enggak usah perlu banyak-banyak. ETF itu yang penting marginmu stabil gitu ya. Nggak harus frontal. Ya, SRP itu diemin dulu aja. Mau nambah SRP lagi gimana? Kalau wah lah ini kenapa ndak dari pagi ya, Bang? Nah, itu yang sulit saya menjawabnya, Bang Ar. Harusnya nambahnya tadi pagi. Posisi SRP up-nya tadi pagi itu karena sudah di golden ratio. Kalau sekarang tuh perbedaan 20% loh, Bang. Pas malam ya. Walau kalau pas malam berarti berarti itu pas di pucuk bawah itu Pak Edi. Pak Edi berarti pas di bawah ini nih. Kalau malam ini. Ini saya ini dapetnya masih di sini-sini kok $1 0,99 kok. Ini kan pagi nih. Ini baru naik ini terjadi kenaikan aja baru ya sekitar 10 sampai 12%. Ya nggak apa-apa Bang Ar. Cicil lagi nggak apa-apa. Kalau pengen nyicil ya cicil aja. SRP. Karena kan gini, kalau kayak SRP ini satu juga tidak jauh dari golden ratio. Jadi tidak perlu takut terlalu berlebihan juga. Karena ini kan baru awal. Jadi teman-teman prosesnya memang seperti ini. Ini SRP yang tadi tanya ya. Untuk yang tadi tanya
SRP ini prosesnya gimana? Kenapa koreksi ya? Memang dia biar cepat. Biar cepat apa? Nunggu MA7-nya cepat selesai, kelar. Untuk apa? Untuk terbang. Bisa jadi ini besok masih ada terbangan lagi bisa. Ke atas lagi ya. Jadi kalau kayak gini malah bagus. Dia bergesernya C2-nya di panjang-panjang ya wajar. Ya memang karakteristiknya mungkin seperti itu memang. Umpamanya dia merah, besok hijau lagi, panjang lagi, lebih tinggi lagi, kan gitu. Nanti baru di sini C2 lagi, gitulah. Naik lagi gitu. Jadi ya, SRP oke oke. Ini kayak gini nih loh. Karena SRP itu kalau naik nih, ini lihat nih. Satu, polanya sama kan dengan yang kemarin. Dua, tapi naik kan. Satu duanya diajar langsung. Tiang besar gitu. Ini karakteristiknya seperti itu. Jadi jangan CL, tapi buat timba. Gunakan momentumnya ketika di pucuk atas take profit margin, koreksi bawahnya hantam kembali masuk gitu. Karena karakteristiknya seperti itu. Ini kita bahas ya untuk SRP ya. Karakteristik SRP seperti apa sih? Nih lihat. Kalau dia polanya memang seperti itu teman-teman. Dia di MA7 bermain di MA7, bermain di MA7. Tapi balok-balok panjangnya itu sering. Nih. Gitu ya. Jadi yang kita lihat saat ini ya sama. Saat ini prosesnya masih di mana di sini seperti ini. Proses seperti ini. Jadi wajar dan tidak usah takut. SRP. Itu teman-teman sudah setengah 12, jam 12 ya. Sudah mulai ngantuk. Itu ya teman-teman, soalnya aku ada radangnya sedikit masihan, takutnya nanti terlalu banyak ngomong enggak sembuh-sembuh. Terima kasih ya teman-teman buat semuanya, buat Pak Edi, buat Bang Ar, Pendeta, Elit Global, Senang Bapak, Ponik Beauty, Bunda Ira, Masaan, Amin, Bang Leo, 100%, Aan, Shop, Bang Wu, Bang Dwi, Pak Edi, Bang Mel, Bang Ton, Kosuming ya. Untuk ABD, Bang Arci, Pak Bang Bekti, Bang Calvin, Kalmi, Hama Sampiran Pedot, Indro Sujono, Gaming Rumahan, Kava, dan yang lainnya semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih buat supportnya. Semua ini cuma sharing. Tetap dior teman-teman yang menunaikan ibadah puasa, semoga diberikan keikhlasan dan apa makna di dalam berpuasa gitu ya teman-teman. Terima kasih. Indonesia suka ilmu. Take profit selalu. God bless you all.